Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas sistem aksiomatik. Saya Susi Pringadi Sakauni Sinaga dari Pendidikan Matematika F 2017. Nah, kita akan membahas sistem aksiomatik. Terlebih dahulu kita lihat mind mappingnya agar kita semakin terarah ya. Yang di sini ada sistem aksiomatik. Kita akan membahas 3 poin nantinya. Yang pertama, pengertian sistem aksiomatik. Pengertian sistem aksiomatik itu terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama syarat, klasifikasi, macam-macam. Nah, di macam-macam ini kita akan membahas lagi istilah tak terdefinisi, terdefinisi, aksioma, serta teorema. Yang kedua, kita akan membahas model sistem aksiomatik. Yang terakhir kita membahas sifat sistem aksiomatik. Oke, baik. Langsung saja ke pengertiannya. Di sini ada metode aksiomatik. Metode aksiomatik kita tahu bahwasanya adalah suatu prosedur dalam menunjukkan atau membuktikan suatu pernyataan, baik bisa jadi itu teorema atau yang lain. Nah, di metode aksiomatik ini akan melahirkan atau membentuk suatu sistem aksiomatik. Maka sistem aksiomatik adalah suatu sistem yang memuat himpunan yang terdiri dari istilah-istilah primitif. Bagaimana istilah primitif? Nanti kita akan bahas. Nah, apa saja syarat-syarat sebuah sistem aksiomatis? Ada 3, konsistensi, independen, dan lengkap. Ketiga syarat ini sekaligus akan menjadi 3 sifat sebuah sistem aksiomatik. Nanti kita akan bahas sifat aksiomatis di slide terakhir. Nah, di sini ada 3 kalimat, ada 3 kata, maksudnya istilah primitif, aksioma, dan teorema. Untuk membuktikan teorema, kita membutuhkan aksioma dan istilah primitif. Apa itu istilah primitif? Istilah primitif itu biasa di buku disebut pengertian pangkal. Jadi pengertian pangkal ini adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan dan diterima sebagai suatu kesepakatan. Dia tidak dapat didefinisikan, hanya bisa dideskripsikan. Misalnya titik. Nah, untuk lebih lanjut nanti kita akan bahas. Kita lanjut dulu ke klasifikasi. Ada 3, material, formal, dan diformalkan. Material itu unsur-unsur dan relasi-relasi yang terdapat dalam aksioma dikaitkan langsung dengan realitas atau materi tertentu yang dianggap sudah diketahui. Formal artinya unsur-unsur yang dikosongkan dari arti tetapi masih memungkinkan adanya unsur atau relasi yang dinyatakan dengan bahasa biasa. Diformalkan artinya semua unsur termasuk tanda logika dikosongkan dari makna. Sedemikian sehingga semua unsur diperlakukan sebagai simbol belaka. Oke, baik. Macam-macam aksiomatik. Macam-macamnya ada 4. Yang pertama istilah tak terdefinisi. Itu istilah tak terdefinisi ini biasa disebut istilah primitif. Adalah istilah dasar yang dipakai untuk membangun istilah lain. Contohnya titik, garis, dan bidang. Yang kedua istilah terdefinisi, yakni istilah yang dipakai dalam sistem yang dirumuskan dari istilah dasar. Istilah terdefinisi ini punya ciri-ciri, ada 4, yakni jelas, tepat, dan mempunyai satu makna. Yang kedua hanya menggunakan istilah dasar atau istilah sebelumnya. Yang ketiga konsisten. Nah, apa maksud konsisten di sini? Konsisten artinya dia memiliki arti yang sama di setiap kasus. Di kasus mana saja pun dia sama. Yang keempat, jangkauannya cukup luas. Oke, baik. Yang ketiga adalah aksioma atau postulat. Aksioma atau postulat ini adalah pernyataan yang kita anggap benar. Atau kita andaikan benar tanpa adanya pembuktian. Tanpa kita buktikan, kita sudah menganggapnya benar. Nah, yang keempat adalah teorema. Teorema adalah pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan dibuktikan. Nah, teorema inilah pernyataan yang perlu dibuktikan dengan menggunakan aksioma dan istilah-istilah primitif atau istilah terdefinisi lain. Jadi, dalam suatu sistem aksioma, teorema ini adalah konsekuensi logisnya.
yang terdiri dari sebagian hipotesis dan kesimpulan. Oke, lanjut. Di sini ada contoh sistem aksiomatik. Diberikan suatu sistem aksiomatik, yakni sistem aksiomatik VFO dengan istilah primitif VFO dan relasi termasuk pada. Di sini ada 4 aksioma, kita bisa baca. Terdapat tepat 3 V yang berbeda pada sistem aksioma ini, sampai ke setiap 2 V yang berbeda memuat paling sedikit 1 V yang termasuk pada keduanya. Ini harus kita ingat karena nantinya kita akan memerlukan ini untuk pembuktian teorema. Jangan dilupakan ya teman-teman. Oke. Jadi dari aksioma itu kita memiliki teorema. Teorema pertama, 2 V yang berbeda memuat tepat 1 V. Kita akan membuktikan kebenarannya. Kita akan membuktikan bahwa tidak mungkin setiap 2 V yang berbeda memuat lebih dari 1 V. Kita membuktikan dengan bukti kontradiksi. Kita andaikan bahwa setiap 2 V yang berbeda memuat 2 V. Ini pernyataan yang melawan pernyataan kita tadi kan. Pengandaian setiap 2 V yang berbeda memuat lebih dari 2 V akan menimbulkan pertentangan dengan aksioma kedua, di mana aksioma kedua itu menyatakan bahwa 2 V yang berbeda termasuk pada tepat 1 V. Ini kontradiksi dengan yang kita buktikan tadi. Jadi karena kontradiksi, maka pernyataannya benar. Terdapat tepat 3 V. Kita akan membuktikan bahwa tidak mungkin terdapat lebih dari 3 V menggunakan bukti kontradiksi. Kita andaikan terdapat 4 V. Kita andaikan terdapat 4 V. Menurut teorema 1, V yang keempat bersama 3 V sebelumnya akan membentuk 6 V. Kontradiksi dengan aksioma 1, di mana aksioma 1 katanya hanya terdapat tepat 3 V yang berbeda. Akibatnya terjadi kontradiksi. Nah, karena terjadi kontradiksi, maka buktinya ini salah. Jadi haruslah tidak boleh lebih dari 3 V. Setiap V, teorema yang terakhir, setiap V memiliki tepat 2 V yang termasuk padanya. Menurut aksioma 2, setiap V memiliki paling sedikit 2 V yang terletak padanya. Andaikan terdapat lebih dari 2 V yang termasuk pada tepat 1 V, misalkan 3. Hal ini kontradiksi dengan aksioma 1 dan aksioma 3. Yang menyatakan bahwa terdapat tepat 3 V dan tidak semua berada pada V yang sama. Ini kontradiksi. Kontradiksi ini akan terjadi juga jika terdapat lebih dari 3 V. Baik, yang kedua adalah model di sini. Model sistem aksiomatik. Sistem aksiomatik dengan istilah-istilah primitif dapat kita interpretasikan dengan bahasa kita sendiri atau sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita contohkan interpretasi V itu kita interpretasikan sebagai titik, V kita interpretasikan sebagai garis, dan relasi termasuk kita interpretasikan sebagai terletak pada. Tadi ada aksiomanya. Aksioma itu kita buktikan dan benar. Setelah pembuktiannya benar, yang selanjutnya adalah sifat. Nah, sifat di sini seperti yang saya katakan tadi, ketiga sifat itu akan sekaligus menjadi syarat. Syarat itu sekaligus menjadi sifat gitu. Yang pertama konsisten. Apa maksud konsisten? Konsisten maksudnya adalah bahwa tidak ada aksioma-aksioma yang ada tidak mungkin menghasilkan teorema-teorema yang kontradiksi dengan aksioma yang ada, dengan teorema yang telah dibuktikan sebelumnya. Yang kedua adalah independen. Independen artinya adalah pada sistem setiap aksioma bukanlah merupakan turunan atau deduksi dari aksioma lainnya, jadi saling lepas, tidak berhubungan mereka, tidak mempengaruhi satu sama lain. Yang terakhir adalah lengkap. Syarat lengkap adalah maksudnya tidaklah ada mungkin menambahkan aksioma lain yang konsisten dan independen tanpa menambahkan istilah primitif.
Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa.